Shalom saudaraku. Saat ini kita mau sama-sama rasakan kebaikan Tuhan yang sungguh baik bagi kita, bagi kehidupan kita. Kita mau nyanyikan, kita mau pujikan bahwa Dia Yesus yang sungguh baik. Mari kita masuk gerbangnya dengan rasa syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, Yesus baik, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya Yesus, Kau baik bagi kami. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Ini rasa syukur kami Tuhan. Amin. Hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, menari buat Tuhan. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat tanganmu, katakan sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Allah Tuhan kita, pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, menari bagi Tuhan. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau baik Tuhan, amin Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lord the Lord is good, Lord the Lord is good, for the Lord is good, amen. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, amen. Yes God. For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu, katakan Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerah
sangat baik bagi hidup kami, bagi setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini sudah menjadi dupa yang berbau harum Tuhan, menyenangkan hatimu terlebih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk Engkau bentuk Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami, jemaat-jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami sama-sama makin belajar, makin mengerti, dan makin dibentuk Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, semua yang siap, semua yang haus ingin mendengarkan firman-Nya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah saat ini. Tema untuk bulan ini adalah perhatikan tanda zaman. Dan yang akan kita bahas adalah tanda-tanda alamiah. Saya akan bacakan ayat dalam Lukas pasal 21 ayat 10 dan 11. Lukas 21 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Saudaraku, ayat ini di bagian atas diberi judul permulaan penderitaan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Akan ada hal-hal yang menggemparkan, akan terjadi banyak sekali hal-hal yang menakutkan dan menggelisahkan. Seperti yang kita telah baca. Dan saat ini kita lihat keadaan dunia juga hampir sama mengalami hal yang demikian. Musibah banjir terjadi di mana-mana. Di NTT baru saja yang menghancurkan banyak sekali dusun-dusun, rumah-rumah, tempat-tempat ibadah hancur. Demikian juga lebih parah lagi yang terjadi di California. Belum lagi taufan besar datang di Australia. Dari seorang teman saya mendengar bahwa di sana terjadi taufan yang merusakkan, meluluh lantakkan desa-desa. Belum lagi kita lihat apa yang disebut badai Yaas yang ada di India dan juga merusak berbagai fasilitas. Ini semua adalah bencana-bencana alam dan alamiah. Yang kami baru saja alami di sini tidak begitu menggemparkan untuk orang Jogja adalah gempa yang terjadi di Blitar. Memang tidak menggentarkan, tapi kalau dengar komentarnya dari BMKG bahwa telah terjadi pergeseran lempeng di Laut Selatan Pulau Jawa, yang menyebabkan gempa itu akan datang makin sering dan makin parah. Memang kemarin kita rasakan cuma kecil gempa itu, tapi yang akan datang akan makin parah. Dan di ayat yang kita baca di sini dikatakan, akan juga turun penyakit sampar. Nah, mungkin inilah yang cukup menggelisahkan bagi kita. Penyakit sampar. Kita lihat dan kita hadapi saat ini, penyakit sampar yang ada pada kita adalah COVID-19 yang sangat mengerikan sekali. Variannya dari B1817, B1617, B135 telah masuk ke Indonesia dari India. Sedangkan di India sendiri orang masih payah bagaimana mengatasinya. Karena apa? Karena dicoba, diperiksa, diteliti dengan rapid test
Ternyata orang itu tidak apa-apa. Dengan antigen tidak apa-apa. Dengan RT-PCR tidak juga kelihatan kalau terdampak dari varian itu. Tapi ternyata 2 hari kemudian mati waktu diperiksa paru-parunya yang terserang jadi putih. Jadi COVID-19 ini cukup membahayakan sekali. Kalau saya dengar di televisi dari laporan Kemenkes dikatakan bahwa Wakil Perdana Menteri Indonesia untuk India, Bapak Freddy Nico Yohanes, telah mati diserang oleh penyakit COVID-19 ini juga. Lalu penyakit itu telah masuk juga ke Indonesia, antara lain yang varian B1351 telah masuk ke Bali, yang varian B161 dan 117 masuk ke Jakarta, dan masih lain-lain lagi. Saudaraku, ini cukup menggelisahkan, ini cukup menyedihkan. Saya ambil bagian ini karena ini lebih hebat daripada gempa, lebih hebat dari yang lain-lainnya. Karena COVID inilah, maka tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun sekolah-sekolah tutup. Gereja-gereja tutup. Tempat-tempat ibadah. Jadi karena pengaruh daripada COVID-19 ini luar biasa sekali. Lebih dari 200 negara terkena akibat dari ulah daripada virus corona ini. Nah, saudara, cukup ganas serangannya. Dan saat ini secara kecil-kecilan menyerang di daerah Kudus, sehingga rumah sakit tidak bisa menampung lagi. Ambulan berderetan di depan rumah sakit, tapi pasiennya tetap di dalam ambulan. Belum lagi orang yang mau berobat pakai kursi roda, antre di ruangan situ, tapi dokter sudah tidak bisa nangani karena tidak ada tempat untuk menampung mereka. Dan masih hal-hal yang lain lagi banyak sekali yang menggelisahkan. Nah, saudara, ini juga dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Saya sudah sempat divaksinasi 2 kali karena dianggap lansia, rawan. Telah divaksinasi 2 kali untuk menjaga supaya tidak tertular. Dan itu ya baik kita lakukan karena tujuannya baik. Sekarang kita akan lihat, saudara. Kalau kita sudah lihat ekses dampak daripada menjelang kedatangan Tuhan, ada tanda-tanda yang merusak dunia. Dan khususnya saat ini kita sedang lihat yang sifatnya alamiah. Maka kita sekarang akan lihat, nah, kalau menghadapi hal yang demikian, bagaimana sikap kita? Karena sikap bangsa Indonesia ada yang cuek, tetap tidak mau pakai masker. Ada yang hari ini beritakan bikin pesta pernikahan besar-besaran dan lain-lainnya. Bagaimana sikap anak Tuhan menghadapi keadaan yang demikian? Yang pertama, saudara, kita akan lihat dalam Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91, ayatnya yang 5 sampai ke 7. Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. 6. Terhadap penyakit sampar, ini penyakit sampar ini, yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sikap anak Tuhan menghadapi COVID-19 ini adalah kesatu. Kita tidak boleh takut. Jangan takut, karena Allah yang Maha Besar menjanjikan perlindungan bagi kita. Tidak perlu takut, itu poin pertama. Kalau engkau takut seperti yang kau takuti itu, itulah yang terjadi. Karena engkau imani. Tapi bukannya tidak ada syarat. Anak Tuhan tidak perlu takut asal. Ayat yang ke-14 kita baca Mazmur 91 tadi. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Anak Tuhan tidak perlu takut karena Tuhan akan menjaga dan menolong. Asal kita mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Artinya apa? Bukan melekat tubuhnya saja, bukan melekat di sini disebutkan melekat hati, berarti ada cinta terhadap Tuhan. Ada waktu yang kita sediakan untuk bersekutu dengannya. Ada waktu yang kita gunakan untuk membaca firman-Nya. Ada waktu yang kita gunakan untuk berdoa. Itu saudara. Nah kalau itu terjadi saudara, maka dikatakan hatimu sudah melekat. Maka aku jamin, aku akan membentengi engkau, sehingga engkau tidak akan kena musibah itu. Kalau saat ini secara ibadah kita tidak bisa, tapi justru melalui YouTube dan lain-lainnya, kita bisa memperoleh berkat, memperoleh kekuatan. Banyak orang yang bertobat pada masa-masa kini daripada sebelumnya. Dengan tidak mengunjungi gereja, mereka dari rumah bisa ikut ibadah. Nah saudara, Tuhan bilang, asal engkau punya iman dan punya kasih terhadap Tuhan, rindu firman-Nya, rindu berdoa, rindu bersekutu dengan Tuhan, maka engkau dijamin akan aman. Yang kedua, saudara, kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Di sini dikatakan, kalau tadi katakan jangan takut, di sini jangan khawatir. Kalau ada persoalan-persoalan, sampaikanlah kepada Allah dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Jadi ternyata saudara, doa itu pegang peranan penting sekali. Saya gembira beberapa waktu yang lalu, hari Kamis, beberapa orang mengadakan dan mengajak teman-temannya untuk berdoa pergumulan. Tapi sayangnya belakangan ini merosot. Doa itu penting sekali saudara. Nah, doa apalagi di sini katakan disertai permohonan. Cuma permohonannya ini dikatakan permohonan dengan ucapan syukur. Apa artinya saudara? Mohon, doa, mohon dengan ucapan syukur. Berarti saat kita berdoa, kita sudah yakin, kita sudah percaya bahwa kita akan dapat. Sehingga kita mengucapkan terima kasih, mengucap syukur, kita matur nuwun. Karena apa? Karena kita yakin, kita beriman bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Doa orang beriman itu besar kuasanya, kata Yakobus. Begitu juga saudara, mau tidak mau, dalam keadaan menghadapi COVID yang demikian ini, kita harus meningkatkan iman kita.
Kita harus meningkatkan kasih kita pada Tuhan. Dan kalau kita berdoa, percayalah Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita itu. Amin, saudaraku. Satu poin lagi ingin saya tekankan. Dalam Roma 13 ayat yang ke-1. Roma 13 ayatnya yang pertama. Dikatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saya ulangkan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga agak beda sedikit. Dalam menghadapi COVID ini dikatakan, hendaklah tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah dan mentaatinya karena semuanya itu pemerintah itu berasal dari Allah. Nah, di sini kita diajar untuk menurut apa yang dianjurkan pemerintah. Saudara mungkin akan berkata, oh Pak Mus, nah kalau tempat ibadah ditutup ya boleh saja. Ya ayat ini mengatakan begitu. Pada saat yang tepat saja, kalau memang harus, ya biarkanlah itu ditutup. Toh kita bisa beribadah, Tuhan bisa ada di mana saja, tidak hanya di gereja, tapi di rumah. Kita kumpul 2-3 orang, Tuhan hadir di situ juga. Asal kasih kita pada Tuhan tidak luntur. Iman kita pada Tuhan tidak luntur. Kecintaan kita pada firman dan pada doa tetap menyala-nyala. Tidak apa-apa gereja ditutup. Jadi dikatakan, turutilah apa yang pemerintah sarankan. Nah, apa yang pemerintah sarankan bagi kita saat ini, saudara, yaitu prokes, ya, protokol kesehatan. Kesatu apa? Mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Itu sudahkah kita lakukan? Bukannya kalau kita melakukan lalu duniawi, tidak, saudara. Pemerintah diberi hikmat oleh Tuhan. Kedua, pakai masker kecuali waktu omong dan jarak jauh. Yang ketiga, ambil jarak kira-kira 2 meter kalau bisa, tidak terlalu dekat. Dan masih ada ketentuan lagi, jangan mudik, jangan ikut masuk di gerombolan-gerombolan. Ya, saat ini beberapa supermarket ya seperti Giant baru mau kukut, mau tutup, lalu obral, orangnya lalu penuh datang. Tidak usah ikut-ikutan yang gitu. Obral ya sudahlah. Tetapi kalau kita masuk ikut situ, kita terjangkit ketularan kan payah. Jadi di sini kita diajarkan untuk mematuhi apa yang pemerintah perintahkan. Sejauh tentu saja tidak bertentangan dengan iman kita. Nah, kalau itu terjadi, Tuhan menjamin bahwa kita akan aman dalam keadaan yang begitu mencekam hati kita. Nah, saudara, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Kiranya boleh menjadi sesuatu yang berguna. Kalau di dunia ini tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ada banjir, ada gempa, ada taufan, ada meteor di atas Gunung Merapi dan lain-lainnya lagi, termasuk ada COVID-19. Kita tidak perlu khawatir. Kalau memang Tuhan menyertai kita, kita akan aman.
Tapi kalau memang semua waktunya Tuhan, jalannya Tuhan, ya kehendak Dialah yang jadi. Tapi malam hari ini kita dapat pesan supaya kita berjalan dalam kehendak Tuhan dan menuruti peraturan-peraturan pemerintah. Sehingga hidup kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Mari kita angkat satu pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Akan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini firman-Mu memberitahukan pada kami, tak perlu kau takut, karena Aku yang kuasa mampu mengatasi segala-galanya. Aku beserta engkau. Aku menjaga engkau, aku melindungi engkau.
Yang aku rindu adalah biarlah Engkau juga mengasihi aku. Rindu akan firman-Ku, rindu akan persekutuan di dalam doa dengan aku. Itulah kerinduanku, kata-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, menyediakan waktu untuk membaca firman-Mu, untuk bergumul dalam doa, penyembahan, syukur pada Engkau Tuhan, dan mendoakan pekerjaan-Mu, mendoakan saudara-saudara seiman, mendoakan bangsa dan negara khususnya yang belum terima Tuhan sebagai Juru Selamat. Biar hati mereka terbuka dan jadikan kami alat untuk memenangkan jiwa, khususnya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau telah berjanji malam hari ini bahwa Engkau Tuhan akan memberikan perlindungan dan itu akan jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri persekutuan kami ini, kami rindu berkat-Mu Kau curahkan Bapa. Mari kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu, tumpangkan atas kami, alirkan berkat-Mu pada kami satu persatu, supaya sebentar walaupun acara ini selesai, tapi Engkau tetap menyertai kami sekalian. Bungkus kami sekalian dalam kuasa darah-Mu. Dan saudaraku, marilah kita akhiri mezbah doa ini, mezbah syukur ini, dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap dalam iman, tetap maju, tetap mengasihi Tuhan. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat tanganmu, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Allah Tuhan kita.